Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bahasa Official. Perkenalkan, gue namanya Jeremy. Gua Farid Maulana. Nah, kami ini dari divisi investasi yang ada di Bats Konsultan. Nah, pada hari ini tuh kita mau bincang-bincang soal, ya pastinya soal investasi lah ya. Kan? Apa sih kita mau bahas apa sih? Hari ini tuh kita membahas 5 alasan ya. Alasan. 5 alasan pentingnya investasi untuk generasi muda atau milenial. Milenial, oh benar banget ya. Milenial tuh kan sangat mempengaruhi ya. Bahkan anak-anak 90-an aja tuh terpengaruhi banget sama kehidupan milenial sekarang ya kan. Tuh, apalagi juga umur-umur anak-anak milenial itu udah masuk ke fase-fase untuk produktif lah. Ya, betul banget. Makanya itu kita kasih tahu alasan kenapa itu milenial harus berinvestasi. Betul banget. Soalnya produktif tuh sekarang udah nggak mesti harus yang udah kerja ya. Bahkan yang belum kerja pun udah bisa produktif gitu. Iya. Keren banget sih. Yaudah yuk, langsung aja kita bahas. Ini dia 5 alasan pentingnya investasi untuk generasi muda atau milenial. Nah, sebelumnya kita bahas nih, udah tahu belum sih apa sih itu sebenarnya investasi? Investasi. Nah, itu banyak sih, tinggal sebenarnya nyari Google aja ya. Cuman kalau kita kasih tahu aja ini ya. Investasi itu kalau menurut OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Investasi itu adalah penanaman modal yang biasanya jangka waktunya itu jangka panjang untuk pengadaan atau aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat-surat berharga lain untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, kalau menurut gue pribadi, investasinya ya namanya juga investasi ya, punya aset kan kita pasti punya aset itu nambah dong. Nah, itu tujuannya, ingin menambah aset kita dari tahun ke tahun biar nanti kalau ke depannya ya kita nggak usah aset itu udah nambah gitu, nimbun lah, kayak nabung lah ya gitu kan. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sendiri ya, investasi itu gue melihat sebagai sisi lain dari menabung ya. Oh, iya. Kalau kita menabung uangnya aman, di sisi lain kita juga bisa berinvestasi. Kan investasi ini kan caranya ada banyak ya. Betul. Ada bisa kita di trading saham, atau kita bisa tanam injek modal, atau lain sebagainya, reksadana dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau menurut gua nih ya, yang awam soal saham gitu, kalau gua ngelihatnya ya investasi ini sebagai cara lain untuk menabung lah. Tapi bedanya nabung yang ini gua menghasilkan uang. Gitu. Iya, soalnya kan kalau cuma tabung biasa kayak di celengan gitu kan, uangnya ketabung cuman segitu aja kan. Iya betul, nggak bakal beranak gitu. Iya, kan kita juga butuh hasil yang besar ya kan, buat anak cucu mungkin kan. Iya betul. Ya ngasih, udah pengen nikah belum? Masih lama. Benar. Ya udah langsung aja kali ya, kita langsung kasih alasannya apa sih generasi milenial harus investasi kan gitu ya. Oke, pertama kalau alasan milenial harus berinvestasi itu pertama adalah meningkatkan nilai aset dan kekayaan pribadi. Nah, benar kan tadi seperti yang Farid dan gue bilang juga, yang pasti kan orang-orang tuh kalau asetnya pasti pengen menambah kan, kayak tadi. Kalau cuma nabung di celengan, duitnya hanya itu aja, sama aja lo cuma lindung nilai aja kan. Terus juga kalau nabung di bank itu cuman kalau setahun berapa sih? 2% ya? Iya, kecil banget. kan? Belum kepotong uang admin. Iya, habis yang ada ntar. Nah, makanya kan ya, dengan cara kita berinvestasi terutama di saham ya, atau bisa forex atau kripto juga bisa kan? Itu kita bisa dapat return atau pengambilan yang lebih daripada bunga atau kalau kita nabung di bank gitu kan. Nah, itu salah satu cara juga sih biar kita kekayaan kita yang awalnya bisa cuma 1 juta bisa kita gandakan jadi 10 juta dan seterusnya sih. Ya ini semua itu kalian pasti butuh uang kan, mau ngapain pasti aja kan. Uang, iya. Dan dengan uang kalian nambah kan kalian bisa ngapain aja gitu kan, suka-suka kalian. Nah, ya situ sih salah satu alasan pertamanya gitu. Ya, terus ya lanjut ya, kalau menurut gua alasan keduanya adalah ini untuk mempersiapkan diri untuk financial freedom. Oh iya, ini keren banget ya nih kata financial freedom. Apa artinya itu financial freedom ya? Oh, betul. Financial freedom itu kayak semacam kebebasan dalam berfinansial. Ya. Ini sangat-sangat tren lah untuk untuk zaman sekarang ini ya. Jadi kenapa kita harus berinvestasi gitu ya? Kalau lu udah mulai investasi dari sekarang, dari umur 20-an atau dari umur mungkin malah sebelum 20-an, itu tandanya lu bisa banget kan. Lu tandanya sudah mempersiapkan masa depan lu. Mungkin lu udah ada niat, gua pengennya udah punya financial freedom
waktu umur 30-an. Udah umur 30-an gue gak mau kerja. Duit gue ada dari investasi gue aja. Nah itu dia salah satu kenapa gitu ya. Siapa sih yang gak mau pensiun dini? Bener. Kita tinggal jalan-jalan, kita tinggal nikmatin hidup, nggak usah mikir-mikirin kerjaan. Udah enak banget ya. Iya, maksudnya daripada cuman stuck di satu kerjaan dong yang gajinya ya mungkin flat aja gitu-gitu aja ya kan. Mendingan kita punya kita investasi yang kita bisa dapat lebih daripada gaji kita kan, misalnya gitu. Itu biar kita yang tadi tujuannya buat jalan-jalan kan, atau mungkin umroh atau semacamnya kan. Pokoknya sudah bebas mau ngapain bebas juga. Banget ya udah nggak ada duit. beban. Yaudah nih ada nih. Atau kalau misalnya masih mau kerja ya silahkan, tapi masih punya backing duit banyak. Kalau mungkin dia niatnya jadi pengusaha bisa juga kan. Iya, benar juga sih. Oke, untuk yang ketiga itu adalah mempersiapkan diri untuk masa depan yang cemerlang. Benar nih tadi nyambung ke kebebasan finansial tadi. Benar, kita tuh dalam hidup tuh benar-benar harus merancang ya kan, merancang kehidupan kita tuh kayak umur sekian tuh harus apa ya kan, harus dapat apa, umur ke depan tuh harus dapat apa. Target lah, kita punya target hidup. Kalau misalnya kita target cuman kayak ya udahlah yang penting hari ini masih bisa makan gitu, ya lu akan kayak gitu-gitu aja nggak sih? Nah makanya dengan investasi kan kalian tahun depan kita dapat duit segini, ini gue bisa nih buat jalan-jalan atau naktir orang tua, misalnya gitu contohnya. Itu kan balik lagi kan ke planning kita ke depannya. Pastinya kita punya planning yang jangka pendek, ada yang jangka menengah dan jangka panjang gitu. Contohnya planningnya buat apa lagi? Siapa tahu kan kalau misalnya kita udah nikah pengen punya rumah sendiri dong. Kan masa ya kita numpang di orang tua. Apalagi kalau ngekos atau kontrakan itu kan berat juga. Iya, makanya itu ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita biar biar nanti kan zaman kan gampang banget ya berubahnya kan. Betul. Susah banget lah kalau kita stuck in di satu cara doang kan. Kita nggak bisa ngikutin. Iya, kita benar-benar butuh prepare lah, cadangan kas lah buat kita bisa tetap struggle in dalam keadaan sekarang lah gitu kan. Karena perubahan bener. Betul, karena perubahan sekarang gitu. Alasan yang keempat itu adalah untuk kita latihan disiplin dalam mengelola kondisi finansial kita. Benar. Untuk jika gini ya, kita udah mulai investasi, otomatis ya lu bakalan tahu nih bagaimana sih cara memanage uang yang baik. Benar. Kalau lu sebelum kenal mungkin lu udah punya duit gue segini untuk gajian untuk ini. Nah, ketika lu udah ngenal investasi ini, itu bisa naik level lagi tuh manajemen keuangan lu. Jadi misalnya dari sebelumnya cuman manajemen keuangan lu cuman bagi dari gajinya 10 juta, gue mau nabung 3 juta, investasi 3 juta dan sebagainya. Nah, kalau lu udah kenal investasi ini, itu bisa dibagi lagi. Nah, ini investasinya buat ditaruh kemana? Kita juga bisa analisa dulu mau ditaruh ke mana atau mau ditaruh kripto atau forex. Betul. Itu juga benar bisa mengurangi resiko juga ya kan. Kita kan nggak tahu kan keadaan, siapa tahu kerjaan kita yang udah kita dapat kerjaan misalnya itu malah kita dipecat, kita nggak tahu. Tapi kan kita masih punya cadangan kas buat tetap struggle kan. Ya itu benar sih, manajemen keuangan tuh penting banget. Penting banget. Nah tadi itu udah poin keempat. Nah sekarang kelima nih. Apa kelima nih? Ya kan? Kita kan ini kan pasti pengen dong membantu negara kita dong. Selain kalau di Korea, Jepang gitu kan Korea lah itu dia ada wajib militer kan buat membantu negara dia kan. Nah di sini pun dengan investasi kita juga bisa bantu negara kita. Gimana tuh? Gimana caranya? Investasi bisa bantu negara. Nah caranya itu dengan kita berinvestasi itu kita dapat mengurangi juga tingkat inflasi. Inflasi itu wajar lah terjadi kan dengan tingginya permintaan atau tingginya penawaran ya kan. Nah, dengan kita banyaknya berinvestasi ya kan, itu akan menambah juga pendapatan daripada negara kita sendiri itu. Gitu. Karena kan di negara kita tuh ada juga kan pendapatan dari orang-orang berinvestasi gitu. Makanya dulu kan sangat disayangkan dulu saat itu pasar modal itu masih bergantung sama asing. Nah, puji Tuhan ya, ketika lagi pandemi ini para investor dari domestik atau dari dalam negeri kita ini udah mulai banyak nih, udah mulai nunggu ya kan. Nah, dengan itu juga bisa membantu banget tuh buat
pertumbuhan inflasi bisa kita kurangin atau setidaknya nggak naik banget lah gitu kan. Oh gitu, jadi sebenarnya investasi ini nggak cuma menguntungin diri sendiri gitu Betul. ya, juga negara dikuntungin kan. dan juga selain negara perusahaan yang kita taruh juga tuh mendapatkan keuntungan. Betul banget kan, saling ini kan, Saling bantu, bantu. betul banget. Terlebih lagi juga kan ini juga karena terbantu daripada kebijakan dari negara juga kan, terutama daripada perusahaan sekuritas yang dimana dia memperbolehkan kita sebagai investor udah bisa invest di suatu perusahaan dengan hanya modal 100.000 aja. Wah, kecil banget. Kecil banget. Karena dulu tuh 1 juta sih. Wah, umur kita nih ya kan. 1 juta tuh udah berat banget. Itu berat banget. Padahal kalau 100.000 tuh kayak ya paling kita jajan seminggu lah. Iya, makanya kan selalu itu bener banget tuh hashtag yuk nabung saham. Nah, nabung saham dari mana? Dari 100.000 itu, wah tuh sangat membantu juga, bisa membantu negara juga lagi. Dan membantu kehidupan kita sendiri itu masing-masing Untuk kedepannya gitu. Betul banget. Nah, kayaknya itu cukup lah ya. Kita kasih 5 alasan kalian sebagai generasi milenial harus investasi. Kita harus melek investasi ya. Betul banget. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Betul. Ya untuk sesi kali ini, yaitu alasan kenapa kalian harus berinvestasi. Ya, terutama untuk generasi milenial ya. Betul. Nah, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa cek sosial media kita ya. Betul. Semua linknya ada di deskripsi di bawah. Betul banget. Dan jangan lupa juga ya kunjungi website kita juga ya, di website official juga gitu. Ya, thanks for watching. And see you on the next video. Salam cuan. Dadah. Dadah.